Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wal musalli fi hadzal kitab wa li ahli hadzal hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut masih bab tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu aidan qala kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tum. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu jika kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan dan mentaati Nabi, maka Nabi berkata kepada kami, fi mastata'tum, terhadap apa saja yang kamu mampu, atau dalam bahasa yang lain, terhadap apa saja kamu harus mendengar dan taat. Istaqaqtum, ya, sekemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Jadi terhadap pimpinan kita ini wajib taat. Dan kewajiban taat itu mastata'tum. Mastata'tum itu bukan sak karepku. Aku karep taat ya taat, gak karep gak taat, mboten. Jadi sekuat tenaga kita. Nah, wis mentok gak kuat, itu boleh ada excuse, ada pengecualian kalau kita tidak mampu. Itu begitu. Maka dari itu kita senantiasa berupaya untuk mentaati pimpinan dalam keadaan ringan maupun berat. Kemarin resikonya kan berat sekali pada waktu perang Uhud diterangkan, gara-gara ya tidak taat pada pimpinan. Akibatnya bahkan Nabi sendiri terluka. Ada dosa berantai. Dan ternyata di perang Uhud menjadi pelajaran, orang yang taat kepada pimpinan gara-garanya adalah cinta
dunia. Di mana saja di dunia ini. Adanya organisasi kok ono sing balelo. Iku rata-rata ya gara-gara cinta dunia. Napa cinta dunia? Ya pengen jadi pemimpin. Gak terima sing mimpin iki gak terima. Akhirnya bangkang, akhirnya gawe dhewe. Niku kayak biyen ngoten niku. Masya Allah. Kalau dia nggak ada ambisi untuk jadi pimpinan, kira-kira nggak organisasi dhewe nggak? Tidak mungkin. Tapi karena ada ambisi untuk jadi pimpinan, akibatnya dia tidak taat kepada pemimpin. Akhirnya dia buat sendiri. Itu sudah mulai zaman biyen. Seperti itu. Makanya orang yang paling selamat bukan orang yang membuat sempalan-sempalan macam gitu. Orang yang selamat yang taat saja sama pimpinan. Itu yang selamat. Tapi kalau nggak sempalan dewe lah niki naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Nanti di belakang ada pembahasannya kalau orang yang membuat sempalan-sempalan sendiri. Wa Ibnu Umar aidan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khala ayatan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wa la hujjata lahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencabut tangannya dari taat kepada pimpinan, maka dia akan datang, pasti dia akan datang kepada Allah pada hari kiamat dan tidak ada yang membela kepadanya. Jadi gitu kan. Kalau orang dia menarik diri dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia menarik diri dari ketaatan kepada pimpinan, bali lo gawe dewi, maka nanti di hari ketika dia menghadap Allah tidak ada yang membela sama sekali pada dia. Hati-hati ini. Padahal nyun sewu, nak wong ahli Quran, niku dibelani karo Quran. Al-Quran niku kan syafi'un musyafa'un. Syafi'un bisa memberi syafaat. Musyafa'un syafaatnya akan diterima di sisi Allah. Quran, ahli Quran. Wa mahilun musaddaqun. Jadi dia ada menjadi pembela nanti di hadapan Allah dan belaannya itu akan diterima oleh Allah. Masya wong ahli Quran. Kalau dia menarik diri dari ketaatan kepada pimpinan, Quran yang harusnya membela dia, maka Quran pun akan berlepas daripadanya. Hati-hati niki pas ngaji tafsir pun kalau sampai ini sapa wong ahli Quran, wong khawarij, orang khawarij kemarin apa Quran ya gitu loh Pak, karena ambisi pribadi akhirnya naudzubillah min dzalik, Qur'annya akhirnya dijual hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya atau kelompoknya. Bahkan kekasih Allah pun jadi korban. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun akhirnya harus dibunuh
di tangan para ambisius kekuasaan. Niki Pak bahayane naudzubillah. Mulane puncake wong niku, Pak, puncake wong niku orang yang mampu menafikan dirinya sendiri. Niki Pak. Mulane wong niku perlu dilatih supaya menafikan dirinya sendiri. Jangan merasa kita ini orang hebat, orang pintar, orang ini penyakit. Ini sampean dongano, sing ngarep iki penyakite gak akeh. Ini penyakitnya kadang. Makanya nafikanlah diri kamu sendiri. Nah, orang menafikan dirinya sendiri, Pak, pasti mudah untuk taat. Kenapa sih orang nggak bisa taat? Itu soalnya orang bisa menafikan dirinya sendiri, tidak bisa menghancurkan egonya sendiri. Niki tidak hanya berlaku untuk kekuasaan pemerintahan, pimpinan organisasi. Ini pun kalau sampai ini itu juga berlaku untuk pimpinan skop yang paling kecil, keluarga. Apa tuh jane wong wedok kok gak gelem taat karo wong lanang umpamane. Ya gara-gara napa? Tidak mampu menafikan dirinya sendiri. Demikian juga kemarin kalau kita jadi pimpinan keluarga, kita juga harus jadi orang yang bijak. Kemarin pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya, mencintai yang dipimpin. Demikian juga yang dipimpin juga mencintai pada pimpinannya. Pemimpin yang baik mendoakan yang dipimpin, dan yang dipimpin pun mendoakan kepada pimpinan. Bahkan kemarin sudah disampaikan seburuk-buruk pimpinan ini pemimpin yang memaksakan kehendak kepada rakyatnya. Ini tentang podo-podo nih. Makanya niki hadis niki nak memahami kudu jangkep, Pak. Nak mboten jangkep buyar. Ada jangkep. Wong wedok niku kan sing mimpin kang wong lanang. Jadi wali ya, Pak. Naudzubillah, Pak. Nah, wong niku pimpinane wis diserahkan kepada perempuan, fangtadiris saat, tunggu saatnya kehancuran. Ila usidatil amru ala ghairi ahlihi fangtadiris saat. Apabila kamu menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saatnya kehancuran. Di dalam riwayat yang lain, idza usidatil amru apa niku alal nisa'i fangtadirisa idza wullatil amru alal nisa'i fangtadirisa. Apabila kamu menyerahkan urusan kepada perempuan, saat tunggu saatnya kehancuran. Niki ayat hadis niki ya harus dipahami berdua. Ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu jadi pimpinannya atas perempuan. Kalau dalam keluarga begitu. Harus dipahami kedua belah pihak dan harus ridho, Pak. Karena apa? Ketentuan Allah.
Bahkan wingi niki wau sing hadis yang pertama as'amu wa ta'ah, mendengarkan dan taat itu wajib sekuat tenaga kamu. Niki ngoten. Niki ayat niki harusnya dipegang erat-erat sama ibu kalau dalam keluarga. Wajib taat. Nah, ngono aku kudu tutup mata, tutup telinga, sing penting aku taat selama catatannya ya, taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, taat pada Allah dan Rasulnya. Gak wajib mendengarkan apalagi mentaati. Ini harus dipahami oleh wanita dan wanita harus ridho. Wong lanang Pak, ojo dicekel Pak hadis niki Pak. Soalnya nak hadis niki sampean cekel, sampean mesti senantiasa memaksakan kehendak karo ibu-ibu. Ayate ngono lho ya, hadise ngono lho ya. Kon gak nurut neraka. Lah ngono wae wis bahasa. Kalau seperti ini kalian wong lanang gak mungkin akan menjadi pimpinan yang dicintai rakyatnya, dicintai anak buahnya, dicintai keluarganya, gak mungkin. Soalnya ngene ngono, kon ra nurut jambu mente kon. Nah, wong ayate hadise wong lanang sing dicekel wong lanang nggih niku wau, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Solusine ya napa? Ya diajak musyawarah. Perintahnya Allah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Orang kalau jadi pemimpin Pak, kalau dia bermusyawarah, kalau dia pemimpin ini berhasil menafikan ego dirinya sendiri, pasti akan menerima usulan-usulan tanpa pandang bulu. Kalau usulannya itu bagus, walaupun usulan datang dari kere, tetap diakui. Dan dia tidak malu pemimpin yang macam gini. Bukan berarti ini bebek pada yang dipimpinnya, tidak. Pemimpin yang bijak senantiasa mendengarkan aspirasi rakyatnya. Bisa. Nabi maaf Pak, Nabi kurang nopo. Nabi itu kalau putus loh Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa yang tiku anil hawa. Nabi itu berbicara tidak ada yang dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Pada diri Nabi Pak, apa yang dibicarakan, apa yang diputuskan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Meskipun demikian, Nabi itu senantiasa bermusyawarah. Bahkan kadang-kadang Pak, ya, usulan-usulan siapa ya diterima oleh Nabi, dijadikan jadi keputusan. Itu Pak. Nak musyawarah, dimusyawarahkan. Kadang-kadang keputusan salah karena nuruti aspirasi seseorang. Keputusan salah. Secara langit salah. Tetapi Pak, gara-gara musyawarah, barokahnya musyawarah, dan seluruh anggota musyawarah itu taat, sami'na wa ata'na, akhirnya yang semula sebetulnya keputusan itu tidak disukai oleh Allah, Allah rubah menjadi disukai oleh Allah. Bencana yang harusnya diturun akibat kesalahan daripada musyawarah keputusan tadi itu ditarik oleh Allah, di-cancel oleh Allah. Lha iso nggih. Syaratnya niku wau Pak. Pemimpine
menyerap aspirasi dari rakyat, begitu diserap diputusnya jebret. Sebetulnya menurut ahli langit itu salah keputusan itu. Tetapi karena seluruh musyawarah itu sami'na wa ata'na, akibatnya kesalahan keputusan itu harusnya akan tertimpa bencana, justru bencana itu diangkat kembali oleh Allah. Nah, Pak contohnya, ini lain kemarin, Pak. Kalau perang Uhud kemarin, Pak, itu musyawarah sudah disepakati, tapi yaitu tadi tidak taat dengan keputusan musyawarah. Padahal itu Pak keputusan barangkan, keputusan wahyu itu Pak. Keputusannya wahyu. Ojo mudhun masya kalah. Ojo mudhun masya menang. Bahkan ojo mudhun masya aku yang pasukan di bawah itu sudah dimakan sama gagak, burung-burung gagak. Ojo mudhun sadurunge ana sing nyusul. Keputusan sudah sebulan seperti itu. Tetapi ono sing gak taat, ono sing banggel. Akibatnya pertolongan Allah yang harusnya sudah datang, sudah dikirim 3.000 malaikat oleh Allah, dicabut kembali oleh Allah. Mulane Pak Dewi niki aja kulino banggel. Ibu-ibu yang ngono kulino banggel karo bapak-bapak. Hati-hati nak kulino banggel bin ngeyel. Gak nurut ya udah, walaupun ada pertolongan Allah mau datang lho, rezekine jane wis katene unting-unting wis cedhek katene mara, begitu wae nek wong wedok banggel rezekine mlayu meneh. Aku meneh sing disalahno. Jare ibu-ibu, aku meneh disalahno. Enggak, aku iki mau menyampaikan apa yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam dawuh Kanjeng Nabi. Seperti itu. Masya Allah. Kalau yang tadi keputusan salah tadi akhirnya di-cancel oleh Allah, mau turun azab gak jadi, itu adalah ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Pak, niku berhasil menawan orang-orang kafir dalam jumlah yang banyak. Niki Kanjeng Nabi musyawarah kali sahabat. Iki usule tawanan iki diamakno. Cirose Sayyidina Umar. Ini dieksekusi semua aja ya Rasul. Tawanan perang Badar ini dieksekusi semua. Dan lebih sadis lagi Pak, yang suruh mengeksekusi adalah ya Rasul keluarga paling dekat, untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah. Nak sing ditawan bapak nih, sing kon ngeksekusi anake. Nak sing ditawan anake, sing kon ngeksekusi bapake. Niki usule Sayyidina Umar ngono Pak. Dasar toh? Dasar. Sayyidina Abu Bakar Pak, usulin Abu Bakar usul semua. Ini anu saja ya Rasul. Ini saya lihat tawanannya ini orang-orang intelektual. Gini aja lah, mereka itu kita napa niku disuruh untuk mengajari baca tulis kepada orang-orang Islam, karena banyak orang-orang Islam tidak bisa baca tulis. Suruh ngajari mereka saja ilmu pengetahuan yang mana orang-orang Islam tidak memiliki mayoritas, dan nanti kita beri insentif lah begitu. Loh Pak, akhirnya Kanjeng Nabi itu memakai usulannya Abu
Abu Bakar. Maka dalam riwayat diterangkan, Pak, setelah diputuskan jebret, putusan usulannya Abu Bakar. Nah, ternyata Jibril memberi info, wahai Rasul, sesungguhnya Allah lebih berkenan kepada usulannya Umar. Tetapi karena keberkahan musyawarah, azab Allah yang semula mau diturunkan gara-gara kamu mengambil keputusan yang tidak tepat, tapi karena barokahnya musyawarah, azab itu akhirnya justru di-cancel oleh Allah karena barokahnya musyawarah. Ngoten lho, Pak. Mulane nyun sewu Bu, Pak, nggih. Nak di rumah itu ada musyawarah keluarga. Nak wis diputus jebret, niku kudu taat kabeh. Nak taat, nanti sekiranya ada resiko salah di dalam keputusan musyawarah, nanti bala musibah yang harusnya datang akibat konsekuensi kesalahan memutuskan perkara itu nanti akan ditarik oleh Allah. Sing bahaya, Pak, salah mutus nih. Ibu-ibu langsung protes. Ya toh, Pak, ya toh. Sampeyan gak ngrungokne usulanku. Remek toh, lah ngono. Sebetulnya, Pak, remeknya itu bukan karena keputusannya, Pak. Karena ketidaktaatan tadi di dalam keputusan musyawarah itulah yang menyebabkan akibatnya tidak datang pertolongan Allah. Makanya ya toh, Pak, gara-gara sampeyan niku mutusne sak karepe dhewe. Lah iki kalimat ini justru yang menyebabkan terhambatnya pertolongan Allah. Tapi nggih ya napa nggih ngeten iki wae. Senine ngoten iki. Dadi wong lanang memang ya kudu enek senine. Masyaallah. Pun makane kalau jadi pemimpin juga jangan semena-mena terhadap yang dipimpin, ambil aspirasi dari yang dipimpin kemudian diputuskan. Pun wali Ibnu Umar radhiyallahu anhu niku wau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencabut ketaatan atau mencabut baiat kepada pemimpin, maka orang ini akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat dan tidak ada nanti yang membela dia di hadapan Allah, sekalipun dia ahli Quran, Qurannya tidak akan bisa membela kepada dia. Hati-hati ya ini. Ini pemimpin dalam skop besar, orang yang berpengaruh. Dan ini pasti masalah. Tapi jadi pemimpin gede, pengaruhnya luas. Ini biasanya, Pak, untuk taat kepada pemimpin yang di atasnya lagi. Apa aku taat marang awakmu iki lho, iki wongku kabeh. Wongku kabeh jadi ngoten, Pak. Akhirnya gak gelem taat. Apa menena? Dia punya masa yang besar, tetapi dia tidak diangkat menjadi pimpinan oleh top leadernya. Gak dipilih. Padahal dia punya masa. Akhirnya gawe dewe. Di mana-mana begitu, Pak. Ini loh yang paling anu ya aku.
Naudzubillah. Ini penyakit iblis laknatullah alaih seperti itu. Itu iblis laknatullah alaih. Iblis apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Iblis ini penyakit iblis ngoten, Pak. Aku iki wis ngibadah pirang-pirang ewu tahun lho ning gone swarga. Ujug-ujug enek sing teko keri. Jenenge Mbah Nabi Adam. Teko keri. Ate diciptakno saka lemah pisan. Allah dawuhi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan pemimpin di permukaan bumi dari golongan Adam. Akhirnya Allah memerintahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu serentak seluruh malaikat di langit sujud, Pak. Hormat, Pak, taat, Pak, kepada Adam. Illa iblis, kejaba iblis. Masya Allah. Itu iblis itu dulu pimpinannya malaikat. Lah kok keputusane Gusti Allah Pak sing didadekno pimpinan dudu dari kalangan mereka, justru ya nek cara bahasa kasare cecunguk. Wis teko kari. Atik meneh, Pak. Ditakoki Gusti Allah, "Kenapa kamu enggak mau sujud?" Maka iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Saya lebih berpengaruh dari cecunguk iku ngono. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Makanya Pak, iblis niku nak nggodho manusia itu rasional. Makanya hati-hati Pak, nak wong niku ngulino ngikuti rasionya. Apa iki? Koncone iblis lah. Lah niki hati-hati makane nggih Pak. Aja kulino nuruti logika berpikir seperti itu Pak. Ya kadang kita itu mengikuti Pak, ya akal tetap digunakan, tetapi ingat nggih, akal itu harus taat sama perintahnya Allah. Makanya paling gampang Pak, sudahlah kita ini Pak, sepintar apapun nafikan diri kamu sendiri. Wingi pun ngaji to, wala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa suci. Wabot Pak niki. Ya apa gak merumangsa suci ya Pak. Sak masjid iki isu iki ngrungokne kabeh aku ngomong. Niki nek ngeten iki Pak, hati-hati niki penyakit teng kula niki Pak. Iblis wis mlebu nek ngeten iki. Enten perasaan ngoten iki teng ati kula ngoten iki. Ah iki wis kelebonane iblis. Lho Pak, wali iki iso kena godani iblis. Lho wingi wis disepeni kok. Sahabat iku levele sak dhuwur-dhuwure wali. Sik iso godho iblis iki Pak. Tidak akan bisa menggoda manusia kalau manusia itu dijaga oleh Allah. Illa ibadallahil mukhlasin. Orang-orang yang dijaga oleh Allah.
Makanya kita berdoa supaya dijauhkan dari godaannya iblis. Masya Allah. Ini Pak, hati-hati. Naudzubillah jenengan tungane cek kula dijogo karo Gusti Allah. Jenengan yo kula tungane muga-muga dijogo kali Gusti Allah. Ya Allah. Niki sing ketoke sing lanjutane hadis wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitata jahiliyata rawahu Muslim. Terusane hadis tinggi barang siapa yang mati dan dia tidak pernah mengikatkan lehernya untuk berbaiat kepada pimpinan, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini Pak, hadis niki dipahami kanca dhewe, kanca LDI nggih. Makane kudu baiat pada pimpinan. Soalnya nak gak baiat mati ni jahiliyah. Niki nek dipahami ngoten niku. Makane nek ora melok kono niku matine jahiliyah. Niki nak kanca LDI mahamine ngoten. Tapi aslinya nopo seperti itu? Ya tidak. Ya ini apa namanya? Siapapun ya, kita di dalam organisasi. Kita ini kan disuruh oleh Nabi, Pak. Kemana saja itu kita disuruh harus ada yang memimpin. Bahkan kalau kita berjalan saja, Pak. Kalau kamu berjalan, seorang diri, yang kedua adalah setan. Kalau dua orang, yang ketiga setan. Kalau tiga orang itulah jamaah, kata Nabi begitu. Kalau tiga orang itu namanya jamaah, satu orang angkatlah dia sebagai pemimpin. Nak mlaku wong telu, sitok kon dadi pemimpin. Jadi pimpinan bukan pimpinan yang harus terorganisir, itu tidak. Dalam satu aktivitas tertentu, di situ ada leadernya, ada pemimpinnya. Kalau kita ini melepaskan diri dari pimpinan level apa saja, itulah kita namanya mati jahiliyah. Artinya kalau kamu tidak taat pada pimpinan di level apa saja, kalau dalam level keluarga ada anak, ada istri tidak taat kepada suami, iki juga mati dalam keadaan jahiliyah. Nak kulino banggel. Makanya hati-hati ini. Ini namanya laisa fi unuqi bai'atun, dia tidak. Kenapa kok leher ya? Niki namanya sebetulnya namanya rakyat, namanya anak buah itu harus taat kepada pimpinan seperti orang yang ditarik lehere. Kaya pedus niku ben taat karo anune niku kudu ditali terus ditarik karo pimpinane. Nah enek wedhus kok mberot, unta kok mberot, anak buah kok mberot. Lah niku dia berarti melepaskan ikatan di lehernya. Nah wong sing kaya ngeten niki kok matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Nyun sewu wong wedok hati-hati niki. Nah enek wong wedok kok pas posisine iku bangkang kepada suami kok mati. Niku mati jahiliyah. Di sekop kecil, sekop besar juga begitu. Nah ini hati-hati nggih, Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan nek sing niku wae, Pak. Ya napa niku. Ya, kalau di dalam organisasi, kalau itu dianggap organisasi sama.
Kalau kita tidak taat kepada pimpinan di dalam satu organisasi, asal tadi sama Pak, syarat ketentuan berlaku, taat sama Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya tidak akan Pak. Bojo banggel pamane, karena suami memerintahkan berbuat dosa, ya ora Pak, gak mati jahiliyah. Justru orang yang banggel semacam ini dimuliakan oleh Allah karena menolak untuk bermaksiat kepada Allah. Demikian juga kalau satu organisasi, kok anak buah banggel, kalau pimpinan organisasi ini memerintahkan berbuat maksiat, dia tidak taat, itu Pak, justru itu dia akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau perintahnya itu tidak bertentangan dengan firman Allah sabda Nabi, ya kamu wajib taat di dalam organisasi apa saja. Organisasi, apalagi organisasi keagamaan. Nah, santri ya taat karo kiai, organisasi keagamaan. Organisasi masyarakat ya ngono. Wis melok sembarang kalir silahkan, tapi kalau kamu tidak taat sama pimpinan kamu, akibatnya kamu bisa mati jahiliyah. Kenapa? Ya seperti itu Pak. Tadi sudah disampaikan, wong gak taat itu gara-gara tidak mampu menafikan dirinya sendiri. Itu begitu. Makanya hati-hati nggih. Kita berorganisasi dalam skop yang paling kecil di dalam rumah tangga kita, organisasi yang agak besar mungkin sak masjid, agak besar lagi organisasi masa satu Indonesia, organisasi yang lebih besar lagi mungkin organisasi yang bisa mencakup ke seluruh dunia. Kon kok gak nurut kalau pimpinanmu yang ada di pusat, karena ego kamu sendiri, nak wong koyo ngono ki modele iblis, laknatullah. Hati-hati kondone iblis. Makanya yang paling penak niku Pak, wala tuzakku anfusakum, jok pisan-pisan rumangsa kamu paling suci. Nah, kon rumangsa paling suci, kamu tidak akan mau taat. Apa meneh sing dadi pimpinan delalahe. Yaitu memang bagian ujian dari Gusti Allah. Masya Allah. Wa fi riwayatin lahu wa man mata wa mufarikun lil jamaah fa innahu yamutu mitatal jahiliyah. Niki Pak, barang siapa dia mati dan dia pada posisi memisahkan diri dari jamaah, gawe jamaah dhewe, niki fa innahu yamutu maitatal jahiliyah, maka sesungguhnya dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mulanya hati-hati Pak, begitu enggak cocok karo pimpinan yang ada di pusat, kok sampean gawe dhewe, hati-hati nih, mati ini mati jahiliyah. Mulane ojo seneng wong sakniki Pak, senengane dadi pimpinan. Begitu gak didadekno gawe tandingan. Aduh. Ya, apa nggih ngoten iki Pak? Apa meneh wis duwe agenda tersembunyi. Wingi lho wis kadung aku ngrencanakne ngene, tibae gak didadekno. Ya wis. Banggel ae gawe dhewe wae kan ngono. Wis taat. Gak dadi Pak. Wong namanya pimpinan itu loh yang milih Gusti Allah.
orang berambisi jadi pimpinan. Gak akan jadi kalau tidak dijadikan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ayatnya lu jelas. Katakanlah olehmu Muhammad kepada seluruh umatmu, malikal mulki, dialah Allah, rajanya seluruh raja itu Gusti Allah. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kekuasaan bagi yang dikehendaki oleh Allah. Masih okon entek duit wirang-wirang miliar pengen jadi pimpinan, masih okon bikin organisasi sendiri untuk supaya pengen jadi pemimpin. Gak jadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah akan mencopot dia jadi pemimpin kalau dikehendaki oleh Allah. Sekuat apapun pemimpin, kalau dia itu sudah dikehendaki oleh Allah dicopot, modok temen-temen modok. Titenono lah modok, nara modok Israel mesti medun iki. Mah rasa bingung, Pak. Israel mesti medun. Ora enek wong arep urip selawase lawas. Walaupun dia berusaha bertahun-tahun membangun kekuasaannya, bahkan dia berupaya dengan intrik-intriknya supaya tidak ada seorang pun yang mampu menggeser dia. Nah, Gusti Allah waktu ini wis di peluit panjang, tanda pertandingan telah selesai, buyar. Mbae mbiyen 32 tahun nang Indonesia. Koyoke lho gak enek sing iso kok. Gak ono sing iso, aneh. Ujug-ujug digeruduk karo mahasiswa wedi ya, presiden wedi karo mahasiswa wedi karo rektor, karo dosen wedi karo rektor wedi karo menteri wedi karo presiden wedi karo rakyat, mahasiswa mulet lagi itulah jenenge Allah kalau sudah punya kehendak seperti itu. Ngoten nggih? Pun wis jam 5 ya. Enten sing takok ta? Nggih. Tentang masalah membedakan diri nggih. Itu kan ada suatu organisasi ya, karena dia tidak mentaati ADART-nya. Nggih. Pimpinan itu maka beberapa anggota ya yang tidak sepaham dengan dia maka dia mufaroqah. Iya. Jadi yang kedua, tadi dikatakan ayatnya itu lil malaikatis judu. Ya. Apakah iblis itu golongan malaikat? Nah, itu. Karena yang diperintahkan semua malaikat dan itu. Apakah itu iblis itu dari golongan malaikat atau tidak? Ini nomor siji Banggel jelas banggel soalnya gak taat karo ADART ya apa nak gak taat sing gak taat sapa pimpinane lho gak taat kalau ADART akhirnya aku nggawe dhewe ae daripada mergo pimpinan lho ora taat kalau ADART yang saya nggih Pak. Nanti sebenarnya di belakang ada kemarin juga disampaikan. Oke. Sebetulnya Pak, kewajiban kita ingin mau dijelaskan. Kewajiban kita itu taat kepada pimpinan. Nah, pimpinan gak taat, itu dia bertanggung jawabnya kepada Allah. Kenapa begitu, Pak? Karena sebetulnya Pak, ini penekanan kepada kita itu supaya kita tetap satu. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebetulnya Pak, yang sangat gak oleh ditawar-tawar adalah supaya umat ini tetap satu. Kalau kita ini berpotensi untuk memecah umat ini, maka hancurlah umat ini.
Maka dari itu Pak, nak ana sing langgar ADRT empeten wae. Kowe tetep taat selama perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah melanggar aturan Allah dan Rasulnya, bukan aturan ADART Pak, itu kita masih harus taat. Kalau tidak taat sama ADART, ingatkan. Diingat nih bolak balik loh Pak, mangkel aku. Wis to, tetap kamu ikut dalam organisasi itu dan taatlah pada pimpinan. Ojo gawe dhewe, nak gawe dhewe mata mitata jahiliyah. Iku ngoten. Dan bahkan Nabi kemarin kan saya sampai ini tuh, nah pimpinan ngoten apa? Kon sabar sampai jumpa dengan aku di telagaku, kata Nabi begitu. Ya apa Pak, wabot nak ngono. Ya memang ngono kuwi abote. Nak pengen oleh swarga ki abot. Nak pengen enteng ya oleh kipas angin dadi ae gak swarga. Niku ngoten. Ya itulah resiko kita Pak, jadi pimpinan. Soalnya apa kata Nabi, nanti orang yang menjadi pemimpin kullukum ra'in kullukum mas'ulun. Nanti pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Makanya pimpinan sing bejat iku nenggene hadis ceritane, pimpinan iku engko karek dicilikno awake sarek sak gedene semut ning gone padang mahsyar, diidek-idek karo menungso sak dunia. Apa? Soale ning donya mbiyen ngidek-ngidek rakyate. Ya karek sekupe kepino Pak. Nek sekupe sak negara ya engko diidek-idek sak negara ning padang mahsyar. Nak sekupe keluarga, anake 5, ya engko sing ngidek-ngidek paling anak kulino ngidek-ngidek anak bojone. Hati-hati besok ning padang mahsyar ya engko sekupe sampeyan diidek-idek karo anak bojo sampeyan ning ngene padang mahsyar. Syaratnya mang sing diidek-idek gak nglawan, gak mbantah, tetep taat. Engko diwales Bu, gak usah khawatir. Sampeyan kok genten ngidek-ngidek, tapi tega to suami sampeyan idek-idek. Niku nomor 1, nggih. Pertanyaan nomor 2, kalau dari bahasanya memang begitu, Pak. Makanya wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud, semua sujud kecuali iblis. Kalau dari dalam jumlah itu kalimat, susunan kalimat itu memang iblis itu bagian dari malaikat. Bagian dari malaikat. Cuma Allah sampaikan bahwa iblis itu diciptakan dari api, kalau malaikat dari cahaya. Ini kok Pak. Loh, adanya cahaya itu kan timbulnya dari api. Nak digawe ngono ya. Jadi api itu sendiri, cahaya itu sendiri. Makanya diartikan bahwa iblis itu bagian dari malaikat, ya memang betul. Karena itu tadi antara api sama cahaya, ya api, bahkan cahaya itu sumbernya dari api. Cuma ada ya, cahaya bisa bersumber dari sumber yang lain yang tidak mengeluarkan panas. Tapi hampir mayoritas cahaya itu terbangkitkan setelah adanya panas. Enten Pak, cahaya tanpa panas itu sekarang lagi diteliti oleh manusia sak dunia. Napa Pak? Kunang itu keluar cahaya tanpa mengeluarkan panas. Hanya kunang saja Pak di dunia ini. Ya. Dan itu mau diteliti oleh para ahli, nanti harapannya lampu-lampu ini tanpa panas.
Dan penelitian sekarang itulah keluar jenis namanya lampu LED, ya. LED emitting diode. Niku makanya tidak seberapa panas dibandingkan lampu TL, tube light sing dawa ares niku. Niku panasnya. Jadi iki malih bahas IPA ya. Lampu sing paling kuno bohlam niku. Niku sing panase kali cahayane, panasnya itu 90%, 10% tok Pak yang jadi cahaya. Makanya lampu bohlam sing zaman biyen niku abang ngono enten anune niku wolframnya di dalam itu 90% panas. Cahayanya hanya 10%. Teknologinya naik lagi malah ngoten. Lampu tube lamp TL itu turun Pak 50%, panasnya itu 50%, cahayanya 50%, kira-kira segitu. Sekarang niki sudah hilang. Dulu walaupun modelnya macam-macam, enten sing ungker-ungker sing anu niku, itu pun sebenarnya konsepnya tube lamp semua. Neon, nak bahasanya WD neon. Cuma neonnya dibentuk macam-macam. Nah sekarang teknologi yang sekarang itu pakai LED. LED itu makanya bisa balik Pak sekitar 30% panasnya, 70% cahaya. Nah para ahli di dunia pengennya Pak nanti 100% dirubah dalam bentuk cahaya. Saurane ya 90%. Itu para ahli. Nah iso seperti itu Pak, nanti listrik bisa akan turun lagi konsumsinya. Nah sekarang pun LED sudah seperti itu. Makanya malaikat ini ngomong malaikat, iblis itu kira-kira modelnya nak cara anu ini kayak model Bulham nih kok, ya. Bulham niku nak sing malaikat sing rada lurus iku ya bangsane kaya LED ngono. Kira aku mung bayanganku ae ngono. Iki sing kulino banggal iki sing model kaya Bulham soalnya panase 90% ngono lho. Iki mulai ikulah iblis ngono. Iblis menurut pendekatan fisika. Pendekatan teknologi elektrik begitu loh nggih niku ngoten. Makane niku sing kulino banggal ngoten niku soalé nggih panas. Makane ketok mawon Pak. Nak jenengan pemimpin sing kulino niki Pak sing berpotensi banggal sampai nak cedhek karo wong e delok lak panas. Panas iku. Tapi nak niki modele malaikat sing lurus niku sampean cedheki adem. Bahkan nyaris tidak keluar panas karena yang keluar cahaya. Mulane nek pimpinan model sing iblis iku biasane jenengan jomene kok jarak sak meter Pak, jarak nang kono menghindar. Wis menghindar. Panas soalnya nyedhek niku. Ngono Pak ya, nggih kirangan niki menurut kacamata ilmu elektro ngoten mawon nggih. Siap nggih. Enten lha niku dan kita pun berpotensi yang sama Pak, walaupun kita jladreni menungso, itu potensinya akan sama. Bisa jadi seperti iblis, nanti panas yang diradiasikan dari tubuh akan jauh lebih besar daripada foton ya, energi cahayanya. Atau energi cahayanya yang lebih dominan daripada panasnya. Kita berpotensi mirip dengan potensinya malaikat. Dan nak panas berarti sampai pun jenengan jawab dewi pun ngoten mawon nggih. Ya enten bener saya Gusti Allah salah saya ngomong kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.